budaya Papua semakin terkikis oleh modernisasi dan perkembangan teknologi. Untuk itu, generasi muda diharapkan berperan aktif dalam melestarikan budaya. Untuk melestarikan, melindungi, membina, dan mengembangkan kebudayaan di tanah Papua, Dirjen Kebudayaan Kemdikbud Riset dan Teknologi, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura membuat program Pemuda Penggerak Budaya. Program Pemuda Penggerak juga melibatkan Balai Pelestarian Kebudayaan Papua, peneliti dari Universitas Cendrawasih Jayapura, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura berkonsentrasi melestarikan budaya, bahasa, kuliner, dan kesenian di Kota Jayapura. Kamis 17 Maret lalu, utusan Dirjen Kebudayaan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura bersama beberapa pelaku budaya mengunjungi Kampung Skomabo di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, memulai program ini. Kegiatan kita kali ini bersama dengan beberapa staf yang datang dari Kemdikbud-Ristek, terutama dari Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat, di mana mereka datang untuk mengangkat kebudayaan yang ada pada masyarakat yang sudah hampir punah untuk dihidupkan kembali, terutama diarahkan untuk ditumbuhkan oleh anak-anak muda yang ada di kampung-kampung. Khususnya untuk kegiatan kali ini mereka lebih mengutamakan untuk kampung Sko. Diambillah Kampung Skomabo untuk mempersiapkan 20 anak pemuda-pemudi untuk dapat mengangkat apa yang menjadi benda-benda budaya mereka, terutama dalam hal makanan tradisional. Bersama Kampung Kawel di Kabupaten Merauke dan Kampung Malaumkarta di Kabupaten Sorong, Kampung Skomabo yang berada di pemerintahan Kota Jayapura akan menjadi pilot proyek program Peta Jalan Kebudayaan yang diprakarsai Dirjen Kebudayaan. Skomabo terpilih pada pertemuan yang menghadirkan beberapa orang ahli dan pemerhati budaya di Sorong, Papua Barat Daya pada 14 hingga 16 Februari 2023. Jadi semuanya berkesinambungan dan diharapkan ini berkelanjutan. Jadi mengangkat potensi-potensi itu untuk kemaslahatan kesejahteraan masyarakat dan sehingga tidak punah dan tetap dilaksanakan dan tetap diwariskan turun-temurun dan dapat dilakukan oleh generasi-generasi selanjutnya sebagai jati diri generasi yang harus. Tim kemudian berkoordinasi dengan tokoh adat dan petugas kampung untuk melihat kesiapan pemuda Kampung Skomabo dan potensi budaya yang dapat dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk kemudian dilakukan proses pembinaan disertai objek pemajuan kebudayaan di kampung tersebut. Di kampung ini ada 8 objek pemajuan kebudayaan. Yang tidak ada itu manuskrip dan alat tradisional. Terus yang ketiga terkait dengan event budaya rutin, dan nanti disepakati bahwa event budaya yang akan ditampilkan hasil dari sekolah hafal itu adalah pada festival budaya di Jayapura nanti. Jadi prosesnya nanti ada proses pembekalan teknis untuk para pemuda kampung. Setelah itu para pemuda kampung itu melakukan proses temu kenali objek pemajuan kebudayaan di kampung tersebut. Nah, setelah mereka melakukan proses temu kenali, mereka akan dilatih untuk memetakan potensi objek tersebut. Yang menjadi kekhawatiran kampung ini adalah terkait bahasa. Sebab di kalangan anak muda dan anak-anak, bahasa sudah tidak dikenal, bahkan tidak dipahami. Pengguna aktif itu sudah terbatas sekali jumlahnya. Jadi yang berbicara bahasa ibu itu terbatas sekali. Dalam arti usia mulai dari 50 atau 60 tahun ke atas seperti bapak mereka, tapi yang ke bawah itu sudah tidak lagi bisa berbicara secara fasih. Kalau menyebut benda-benda dengan bahasa lokal itu masih bisa, tapi conversation dalam pembicaraan itu memang tidak ditemukan lagi. Nah, salah satu fokus untuk kemajuan kebudayaan di kampung ini adalah bagaimana menyelamatkan bahasa yang digawangi oleh para pemuda kampung di sini. Lewat sekolah kampung, diharapkan bahasa asli dapat kembali lestari di kalangan pemuda. Yang paling menarik bagi saya salah satu diangkat adalah sekolah kampung.
sekolah budaya. Itu terutama mengangkat bahasa itu. Dewasa ini anak-anak di kampung kita sudah banyak tidak bisa berbahasa itu dengan baik. Sehingga apa yang hari ini kita bahas ini kita dukung secara baik dan juga kita sosialisasikan kepada masyarakat supaya kegiatan berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Agar program ini dapat berlangsung, tokoh adat dan Ondoafi diharapkan bisa memberikan motivasi agar para pemuda terlibat aktif dalam melestarikan kebudayaannya. Dan saya menghimbau untuk semua masyarakat yang ada di Portumbai, mari kita sama-sama untuk lebih giat melestarikan adat istiadat yang ada pada kita, sehingga apa yang ada pada kita jangan punah, terutama bahasa, adat istiadat, tatanan-tatanan hidup, teknik, banyak hal yang menyangkut tatanan hidup kita yang ada. Mari kita lestarikan, kita kembangkan, kita jaga, kita bina, sehingga dari generasi ke generasi tetap terjaga, terawat, dan terus dapat dilestarikan. Kunjungan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Papua, Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kota Jayapura, dan peneliti dari Universitas Cendrawasih Jayapura bersama Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat atau KMA, Kemdikbud Riset dan Teknologi dimulai dari Kampung Skomabo dan diterima oleh Ondoafi Kampung Skomabo, kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi tempat pengolahan sagu di Kampung Skoyambe. Satu ke sana.